Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ilmuwan, siapa sih yang gak suka hujan-hujan? Apalagi hujan-hujannya bersama teman-teman. Pasti seru kan? Tapi kalian tahu gak sih bagaimana proses terjadinya hujan itu? Yuk kita belajar bersama-sama di seri keilmuan. Hai sahabat ilmuwan, bertemu lagi dengan saya Kak Yusuf. Hari ini kita akan belajar tentang proses terjadinya hujan. Hujan terjadi saat siklus hidrologi berlangsung. Apa itu siklus hidrologi? Siklus hidrologi atau siklus air merupakan perputaran gerakan air dari bumi ke atmosfer berpindah lagi ke bumi. Siklus hidrologi ada 3 macam, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Yuk kita amati video animasi berikut ini. Yang pertama yaitu siklus pendek. Siklus pendek dimulai ketika air laut menguap ke atmosfer. Hal ini disebut dengan evaporasi. Pada ketinggian tertentu, uap air berkumpul menjadi awan atau yang disebut kondensasi. Awan tersebut tertiup angin dan berkumpul dengan awan lainnya. Hal ini disebut dengan adveksi. Awan yang semakin tebal dan padat serta suhunya rendah akan mengalami presipitasi atau turunnya hujan di laut. Air yang turun dari atmosfer kembali ke laut atau disebut dengan runoff. Yang kedua yaitu siklus sedang. Siklus sedang diawali menguapnya air laut ke atmosfer atau yang biasa disebut dengan evaporasi, disertai menguapnya kandungan air di dalam tumbuhan ke atmosfer atau yang biasa disebut dengan transpirasi. Pada ketinggian tertentu, uap air mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi awan. Awan tersebut tertiup angin dan berkumpul menjadi satu atau disebut dengan adveksi. Saat awan yang terkumpul semakin tebal dan padat serta suhunya rendah, akan mengalami presipitasi atau turun hujan. Hujan yang turun ke dataran, sebagian airnya diserap oleh tanah atau disebut dengan infiltrasi. Sebagian yang lain akan mengalir melalui sungai atau selokan, hal ini disebut dengan runoff. Yang ketiga yaitu siklus panjang. Siklus panjang diawali dengan menguapnya air laut ke atmosfer atau evaporasi, disertai menguapnya kandungan air di dalam tumbuhan ke atmosfer atau disebut dengan transpirasi. Pada ketinggian tertentu, uap air mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi awan. Awan tersebut tertiup angin dan berkumpul menjadi satu atau disebut dengan adveksi. Saat awan yang terkumpul semakin tebal dan padat serta suhunya rendah, akan mengalami presipitasi atau turun hujan. Namun pada siklus panjang ini, proses presipitasi yang dihasilkan dalam bentuk salju, karena daerah pegunungan memiliki tekanan udara yang rendah. Sebagian salju menguap ke atmosfer tanpa mencair terlebih dahulu atau disebut dengan sublimasi. Salju yang lain yang turun ke tanah mencair, sebagian diserap oleh tanah atau disebut dengan infiltrasi. Sebagian yang lain akan mengalir melalui sungai atau selokan menuju ke laut. Hal ini disebut dengan runoff. Nah, sahabat ilmuwan, sekarang kita sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan itu, baik itu berupa air maupun berupa salju. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembelajaran menarik berikutnya. Komen di bawah ini ya untuk request materi yang akan kita bahas bersama-sama. Kak Yusuf akhir sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.